I'm here. Mau ada suaranya? Jangan lupa mawar setangkai. Mawar merah. Waduh, baru jam 7.01 udah 1,5 yang nonton. Hebat banget. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Gue sakit lo semalam. Kenapa? Gue sakit semalam. Kenapa? Mau denger suara aku? Kirim dulu topinya. Gila ya. Lu tuh lama-lama akan dikenal sebagai Om Mawar. Oh mawar ya, Om bagus Mawar. ya. Mau denger suara aku? Mawar dulu. Gue kemarin sakit, Bo. Semalam gue sakit. Jadi kemarin itu gue kan meeting di BSD, ya kan? Terus abis itu gue nggak tahu tuh apa yang salah, apa makanan gue atau minuman gue. Gue cuman kemarin tuh gue minum teh panas, tapi teh panasnya teh jahe gitu. Terus abis itu apa namanya pulang dari situ tuh badan gue lemes banget, seada-adanya lemes, bener-bener kayak lemes aja gitu, udah lemes. Terus gue nyampe rumah, perut gue perih, rasanya tuh kayak kayak hangover, tau nggak lo? Jadi kepala lo ringan, kayak lo siap untuk muntah setiap saat. Terus perut lo sakit, nggak enak banget. Dan akhirnya gue minum obat, gue tidur, diare gue malamnya. Oke, saya resepkan obat ya buat Pak Iwet ya. Kayaknya memang udah nggak bisa ditolong. Jahat banget ya Allah. Lo Enggak, pasti gua nggak, sengaja deh pakai enggak, pakai kamar jas hari ini. yang dingin, Bo. Enggak, gua nggak setuju lu bilang gua mendadak sakit. No, coba deh. Badan kita tuh pintar banget, Iwet. Badan kita itu pasti memberikan tanda-tanda, coy. Coy. Dari kemarin kan lu kan udah you're coming down into something, right? Lu udah mulai nggak enak badan lu, olahraga juga lu udah mulai nggak semangat gitu kan. Jadi Ya, memang memang I think your body is trying to say something to you. lo tau dari mana gue olahraga mulai nggak semangat? Kan lu sendiri ngomong. Yang Di mana ya? makanya Sabar. tuh kan. Ini juga salah satu tanda that your body is not delicious, that you forget what you say. Itu ya? Iya Mm-mm. kali ya. Iya 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 Terus iya iya. kata Rick Good Guy gini, ini mau bridging ke tamu hari ini ya? Enggak. Tapi it's a very nice segue. Bahwasannya aku ingin mengingatkan teman-teman 7.30 kita akan ngobrol dengan registered dietitian kita Tom Louis ya. Nggak janjian, nggak pakai acting, nggak gimmick ya bahwa Iwet harus pura-pura sakit. No. Di siaran pagi itu kita as real as it is. Iya. Lo bisa lihat dong si Iwet sudah terseok-seok dan gue benci deh. Kan gue hari Sabtu akan ketemu lo. Oh. Emang kenapa? Ntar lu nularin gue. Kan? Ya gue bilang, gue mendingan pisah aja nginepnya sama lo. Sorry, villa gue 7 kamar yang lu mau nginep di dapur juga gak akan ketemu gue. Sok banget ya Allah, sok banget. Villa 7 kamar. Di mana sih villanya nanti tuh kalau boleh tahu? Di Bali. Gue tahu. Kita tuh bangga loh. Pagi ini tuh gue bangga ya. Kalau teman-teman follow Creative Fox gitu ya. Creative Fox tuh baru ngepost gitu ya dan muncul gitu ya di timeline gue. Oh, Bahwa TripAdvisor gitu bikin oh, survei di awal 2024. Lalu oh, dia mempertanyakan gitu oh. kepada warga dunia destinasi wisata favoritnya dia di mana. Dan yang muncul di peringkat pertama itu adalah seperti teman-teman sudah duga dan sudah kira ya. Apa coba kira-kira kalau pengen tahu dan pengen dibahas bersama, you know what to do. Aku tahu apa? Purwokerto, ya kan? Lo barusan adalah kayak pegawai Ramayana lagi berusaha untuk jadi anak Jaksel tuh jatuhnya.
Ramayana di sebelah mana boleh Bapak dan Ibu yang ada di keranjang kuning adalah diskon 50%, sementara di keranjang merah. Ya kan? IRH Sabar Squad dia bilang Purwokerto itu adalah Puerto Rico Indonesia. Bo, hasil survei yang mereka lakukan yang dipost oleh Creative Fox itu adalah nomor 1 destinasi yang paling diincar di 2024 adalah Dubai. Lo and behold, nomor 2 Bali. Kan Bali. Nomor 2 Bali. Dubai nomor 1. Dubai. Dubai. Gue tuh nggak pernah kepingin lo ke Dubai. Me too. Ya. Tapi teman gue lagi di Dubai karena bawa baju. Ada teman gue desainer, teman gue asistennya. Terus dia lagi ke Dubai, terus gue bilang ini, Bo coba lu buka Grindr. Ih, serundeng. Oh iya? Kayak apa isinya? Tapi konon ya. Gue baca juga sih ada satu penulis buku dulu dia jadi barista sebuah coffee shop. Tahu gue. Tahu kan? Fabio. Ya. Itu dia bilang emang gila banget loh katanya loh. Ya. Itu yang namanya barbar ya barbar banget gitu maksud gue kayak mereka nggak open, nggak boleh banget di sana. Cuma kayak lu bisa dapetin dengan sangat mudah. Itu adalah aplikasi sosial media. Social media, it's a dating app. Oh, ya kan segala sesuatu yang ditutup-tutupi, segala sesuatu yang dilarang-larang, pasti akan keluar juga bentuk ekspresinya, ya kan? Tapi gue nggak tahu ya, dan gue melihat temen gue kan kirim video di grup WhatsApp gitu. Dubai very luxurious, very mewah, tapi kayaknya tuh nggak tahu ya, gue nggak ada panggilan mau ngapain, apa yang gue mau lihat di Dubai. Ya tapi kalau dibayarin pergi ke Dubai ya gue berangkat lah, Shay. Musimnya apa tuh kalau di Dubai tuh? Nah, Musimnya musim apa tuh? musim abaya, Beb. Bego. Itu emang baju hari-hari. Kata musim apa? Musim abaya. Iya musim abaya, musim gamis. Musim flexing katanya, di balik abaya-abayanya itu semua menggunakan gaun alaya, semua dengan choker Bulgari gitu. Kalung itu dong, kalung serpenti yang ularnya melilit tapi bertatahkan berlian. Saking tajirnya ularnya tuh bukan melilit cuman sekali, dia udah sekali dia ke kaki, dia naik lagi ke atas, baru dia nyantol di sini. Palsu, nggak ada kak. Oh iya benar. You know what? Ini sekalian menyambut teman-teman yang baru saja datang bergabung di duet siaran pagi ya. Kemarin gue olahraga, terus gue sambil menyaksikan konten. Gue kan agak interested dengan pernikahan Prince Martin dan tunangannya itu kan, karena kan belum kawin ya. Kemarin itu lagi banyak belum, baru acara bedakan. Oh, bedakan? Apa tuh acara bedakan? Jadi kayaknya bedakan tuh kayak ritual atau seremoni yang jadi orang tuanya tuh kasih oils, kasih bedak-bedak di sini gitu kepada calon pengantin ini. Oh kemarin udah akad ya? Oh udah akad. Iya. Udah akad. Yang gue lihat konten-kontennya di TikTok sang kedua mempelai itu masih pakai baju merah gitu ya. Prince Martinnya masih pakai baju merah. Terus mempelai perempuannya juga calonnya juga masih pakai kebaya kurung merah. Terus dengan tutupan segini gitu ya. Oh ternyata udah sah. Terus kan jadi banyak bermunculan ya konten-konten yang membahas di FYP gue kekayaan bapaknya Prince Martin. Terus? Lu tuh tahu nggak sih bedakan itu sebelum akad nikah ya, diamondnya ya, bukan segede permen Fox. Segede apa? Segede tutup inglot. Anjir, bohong loh. Bo, itu no play loh, nggak main-main. Dan itu ternyata ya, Bo, dia I think he is one top 3 deh ya, richest man in the world ya. Sultan Hasanah Bolkiah. Kekayaannya itu kata satu konten di TikTok
300 triliun rupiah. Shhh. Gila. Sementara gue masih ngemis-ngemis. Setangkai mawar dulu dong. Ironis banget. 300 triliun sama setangkai mawar dulu. Terus ya, gue kan juga jadi lihat istananya dia ya. Terus lapangan parkirnya dia, area parkirnya itu memuat 800 mobil koleksinya dia. Not included pegawainya dia. 800 mobil koleksi Sang Sultan, oke. Ya, dia punya koleksi Ferrari ya. Apa sih mobil paling mahal? Ferrari sama apalah gitu. Pokoknya di tahun 90-an setengah pembelian Ferrari itu goes to Sultan. Oh ya? Hmm. Jadi berarti suaminya Michelle Yeoh tuh pelanggan utamanya Sultan Hasanah Bolkiah tuh ya? Ya, betul. Lalu dia punya satu Rolls Royce yang hanya dibuat khusus di dunia ini bertahtakan emas. Lah, iya kan pesawatnya juga, kamar mandi di pesawatnya pakai emas. Ember. Dan mobil itu hanya keluar pada saat akad nikah. Nah, kayaknya berarti pas akad nikah Prince Martin kemarin keluar tuh gold plated. Gue inget ya, zaman dulu tuh sering sekali artis-artis selebriti Indonesia diundang untuk main menemani Prince dan Princess di Brunei. Lo pernah nggak tuh diundang ke sana? Ya, Enggak. temen lo. Enggak, karena era itu tuh sebelum gue mulai karir di dunia entertainment. Pas sebelum gue memulai karir di dunia entertainment. Jadi gue hanya mendengar cerita-cerita keemasannya aja. Siapa aja tuh yang dibawa ke sana tuh? Ya gue nggak tahu lah ya. Gue kan bukan narasumber pertama, cuman rumor has it kan Thomas Djorghi gitu. Terus gue pernah mendengar beberapa diva Indonesia juga bercerita secara langsung kepada saya. Diundang beberapa MC juga gitu. Aduh, dan ringan. Pada satu pesta ulang tahunnya ya, Sultan ini saking kayanya, dia pernah goodie bagnya itu emas batangan 1 kilo nek kepada tamu yang datang. Gimana? Bohong. Gimana? Berat dong tuh ya. Emas batangan 1 kilo goodie bagnya. Gimana, Kak? Tapi kok seleb-seleb Indonesia nggak ada yang diundang, Kak, ke kawinan itu, Kak? Gue nggak tahu tuh. Gue juga sebetulnya penasaran loh. Iya, Kok kan? nggak ada ya seleb Indonesia yang diundang? Mungkin mereka udah lost interest kali sama selebriti kita. Kan? Sama satu adalah tidak ada selebriti Indonesia yang diundang. Terus kalau akad nih, kalau pesta resepsinya tuh nggak ada yang nyanyi-nyanyi gitu ya di sana ya? Kayaknya sih ya. Nggak kelihatan tuh. Oh iya? Kekayaannya dari mana? Oil. Seleb Indonesia soalnya bukan temennya Prince Martin. Iya, betul. Resepsinya belum, Kak, makanya belum kelihatan. Katanya resepsi di sana kosidahan, Kak. Ya ada juga marawisnya pasti ada. Infonya tanggal 14 ini Presiden Jokowi berangkat bersama dengan orang-orang terkenal dari Indonesia juga. Coba lu bayangkan ya, andai kata lu diundang kepada pernikahan Prince Martin, lu mau ngasih kado apa, Nek? Kepada orang yang maha kaya itu, lo mau ngasih kado apa? Hah? Kasih kado, gue datang aja dia juga udah seneng banget kali. Emang sih. Bo, gini ya. Ini menurut gue kan kemarin kita habis ngebahas soal etika di YOLO, nanti akan segera tayang. Itu menurut gue juga ya, kalau misalnya diundang ke kawinan orang kaya banget, lo mau ngapain? Iya benar. Lo mau garamin air laut? Iya betul. Ya. Ya kalau misalnya emang lu datang ke acara orang kaya, kalau misalnya emang biasanya lu datang ke resepsi ngasih 100.000 ya 100.000 juga. Nggak terus tiba-tiba lu jadi 1 miliar lo kasih abis lu jadi melarat. Iya betul. Nah itu living authentic menurut gue. Ya kan? Lu biasa ngamplopin kawinan ke rekan kerja lo 100.000, lo ngamplopin kawinan ke bos lo, ya 100.000 juga. Itu berarti lo otentik. Lo tidak berusaha menjadi diri orang lain. I like that. Maksud gue gini ya, kan kadang-kadang suka misalnya gini ulang tahun gitu, ulang tahun, aduh yang ulang tahun ini kaya banget loh, aduh gue kasih kado apa ya, dia udah punya semuanya.
Terus gue mikir gini, nomor satu ya, bisa jadi dia ngundang lo bukan karena dia pengen kado lo, Mm-mm. ya. Yang Mm-mm. kedua, lo datang aja itu udah pasti dia seneng gitu, Mm-mm. ya. Kalau misalnya memang lo mau kasih kado, ya lo kasih sesuatu yang memang lo mampu aja, Iya. bener gak sih? Betul. Betul, 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 betul. Gue, gue kalau misalnya gue gitu ya, pasti gue akan, aku kasih kado ya, aku bisa bantuin apa nih? Kamu mau aku nge-MC? Udah ada nih gitu MC-nya. Oke, what do you want from me? Perlu apa? Pagar bagus? Perlu apa gitu? Tamu ternyata dia butuhnya. Gitu. Jadi ya, I think that's what we call living authentic, an authentic life gitu. Lo di orang kaya ya 100.000, di orang miskin ya 100.000. That's just who you are. Betul. Rupanya calon tamu kita Tom Louis udah bunyi nih, dia udah nonton nih tuh. Gitu. Soalnya kan gue bilang, Tom, kita tuh udah siaran dari jam 7 pagi ya, jadi lu bunyi ya kalau udah nonton gitu. Nanti dia 7.30 kan. Ini bagus nih, Hendra Hendarko. Dia butuhnya operator sound system gimana Kak Dev? Butuhnya operator sound system. Heeh. Ini ada 2 tombol yang bisa diakses. Lo kayak lawakannya almarhumah Dewi Persik ya, Bo? Mbak, kok Dewi Persik almarhumah? Kok Dewi Persik? Sorry. Siapa namanya? Yuli siapa namanya Yuli? Hah? Julia Perez. Oh. Kan lawakannya dia almarhum kan dulu kan gitu kan. Aku udah bawa kok subwooferku sendiri gitu kan. Maaf, salah gue salah. Iwet. Gue kan semalam pergi pesta. Ini sebelum ngobrol sama Tom ya. Gue kan semalam pergi pesta. Gue menghadiri acara Ivan syukuran di rumahnya dia. Terus gue merasa bahwa gue itu udah tidak menjadi social butterfly seperti dulu lagi loh, Iwet. Kenapa tuh? Kayak gini loh, kan maksudnya I feel fucking old. Heeh. Maksudnya gitu ya, gue tuh nggak seceria dulu, nggak selumer dulu gitu. Kalau dulu tuh gue ke pesta gitu, gue bisa ngobrol kiri, ngobrol kanan, ngobrol ini, ngobrol itu. Walaupun dengan orang-orang yang baru dikenal, ini tuh gue tuh agak males gitu untuk ngobrol dengan orang-orang baru. Plus kan banyak queensnya Ivan dan juga tamu-tamunya Ivan yang usianya masih muda-muda kan gitu. Terus sini Kak gabung, gue tuh sendirian aja di pojok most of the time. Ada Nasar. Terus gue tuh kebanyakan tuh sendirian aja duduk makan, duduk aja gitu mainan handphone. Karena ketika si anak-anak muda ini ngajakin gue gabung, terus yang tadinya seru gitu, terus mereka jadi diam gitu, jadi ngobrol apa nih, ada om-om. Terus kan gue sadar diri dong. Ya udah, kalian lanjutin aja ngobrol. Aku duduk di situ deh deket tempat serabi. Aku bilang gitu. Nggak apa-apa, Kak Dev di sini aja daripada situ sendiri. Enggak, aku pengen nyobain serabinya. Padahal enggak, gue duduk aja di situ. Karena gue tahu mereka tuh begitu ada gue langsung cep gitu loh. Gitu, terus gue ketemu Dani Satriadi, desainer. Terus dia nyamperin gue. Terus ya gini, Nek, makin kita tua tuh, kita makin males gak sih bergaul, ngobrol, berusaha akrab sama orang baru. Kayaknya males ya basa-basi dari awal. Terus gue gini, oh, that's what I feel. Tapi gue tuh gak mau merengkuh terlalu cepat usia tua gue loh, Wet. Kalau gue ya, kalau gue cuman mikir gini, jangan-jangan itu cuma perasaan lo doang, Bo. Maksudnya? Nggak tahu ya, gue tuh percaya aja gitu setiap kali lo nunjuk ada 3 jari yang kemudian menunjuk balik ke lo. Oke, noted. Jadi sebetulnya mungkin itu hanya perasaan gue aja. Andaikan gue berusaha lebih, if I put more effort, extra effort untuk menjadi lebih social, pasti orang-orang itu akan juga mau membuka diri. Makanya tadi pagi gue posting tuh di gram gue. Ada seorang Buddhis gitu yang bilang bahwa
Lu suka merasa gak sih kalau lu makin tua, lu tuh makin males bertemu dengan orang baru. Padahal if you only open yourself, Hmm, connecting, vibrating with new people, ya, itu will do good to your health. iya. Jadi gue akan gitu, Wet. Gue akan, no, I'm not that old. Gue akan membuka diri. I want to vibrate with new people. I want to open and spice up my life. I'm only 46. I'm still young. Gue cuman gini, coba diinget-inget lagi. Waktu lo mau berangkat kemarin, mindset lo kayak apa? Nggak pakai mindset. Aku pakai kaos, nggak pakai mindset. Mindset. Nggak bisa, mungkin ya, nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan sih enggak. Tapi mungkin lo begitu berangkat juga udah kayak, aduh, ntar gue sama siapa ya? Aduh, ntar gue gini. Ya kan? Nah, Iya. itu tuh begitu lo nyampe sana tuh kan, bener gue nggak kenal siapa-siapa, tuh kan, nih kan, mbak, udah begitu itu udah begitu tuh udah langsung berr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 
pesohor-pesohor ibu kota ya Wet ya. Dan masing-masing pesohor itu, well, my groups included, sudah dengan asisten dan orang sosial media masing-masing yang bergerak dikit tuh kamera tuh standby gitu loh. Dan malam itu tuh gue nggak siap untuk berada di depan kamera. I just want to lay low. I just want to enjoy myself and have a good companion gitu. Not all the time kan kita tuh pengen ada di depan kamera gitu. Iya gitu. Jadi gue, oh my god, I'm so drained. Kemarin tuh bener-bener nggak ada teman sama sekali, nggak ada satupun yang bisa lo duduk bareng ngobrol gitu. Half of the event I sit by myself, which is fine. Sementara half of the event Dani Satriadi dan juga temen gue Sesa yang sekarang udah jadi dokter bedah syaraf, he came to me and accompany me talk. Oke. Karena 3 orang ini yang sama-sama nggak mainan handphone, nggak sibuk merekam, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi gue pikir, oh my god gitu. Ya, I agree. Are you okay? I'm okay. Iya, menurut gue gitu. Tapi lu nggak salah kok. Maksud gue juga gue suka merasakan itu kok. Dan gue kadang-kadang juga ya tapi ini salah sih menurut gue ya. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak datang. Jadi gini, gue tuh udah tahu tuh kalau misalnya gue udah, aduh kayaknya gue nggak cukup punya positif energi untuk basa-basi. Social battery. Iya, kalau gue nggak cukup punya social battery, gue akan cancel. Karena it's either guanya nanti kesiksa atau orang lain di sekitar gue kesiksa jadinya. Karena kenapa sih si Wet diam aja gitu? Iya, betul. Iya, kalau gue gitu sih. Iya. Terus ya, gue juga agak memang gitu ya. Kalau kita tuh mood kita nggak bener gitu ya, apa aja salah gitu ya. Sama there's this one socialite gitu yang begitu gue masuk rumah, komentarnya dia tuh menurut gue, she's just trying untuk berbahasa basi ya. Tapi komentarnya salah aja di gue. Itu kan acara pengajian perayaan ulang tahun. Apa sih istilahnya? Aduh. Yareh. Bukan bahasa Arabnya. Yaumul apa ya? Milad. Pokoknya pengajian untuk ulang tahun lah, syukuran lah gitu. Tasyakuran. That's it, tasyakuran. Gue udah Ya. bilang sama Ivan, ini kan pengajian, gue nggak usah datang ya. Lo datang dinernya aja deh kak, kata dia gitu. Oh ya udah, tasyakuran. Jadi semua orang itu datang dengan abaya. Well, gue kan Kristen ya gitu. Walaupun gue juga suka pakai abaya, tapi maksud gue, ya gue datang udah selesai pengajiannya. Pas gue datang ada satu socialite, she's just trying to be friendly. Terus dia gini, kak, ini tuh acara tasyakuran loh. Kamu pakai celana 3/8 gitu, temanya apa? Kebanjiran di Jakarta Selatan. Terus lu gimana? Oh my god, siapa? Lagi nggak pengen pakai abaya sih aku. Monggo dilanjut. Gue langsung duduk di samping somai nih, makan somai. Itu, tapi menurut gue ya, lo dari awal juga dengan lo memilih untuk tidak pakai abaya, lo udah nggak niat sebenarnya. Ya, gue dress proper loh, gue pakai kaos dan gue pakai just nice lah gitu acara di rumah. Well, anyway, the moral of the story adalah kalau lo secara emosi sedang tidak siap, do not go. Yes. Especially untuk
Introvert itu. Ya, betul. Atau kalau misalnya emang lo nggak enak, lo datang, ketemu yang punya acara, abis lo pulang. Iya betul. Udah segitu aja. Jadi bener-bener just nice, lo tidak menyakiti siapapun, terus pulang deh. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Well, anyway, at least I learned something about myself. Oke, barukah kali ini? Bolehkah kita langsung saja mulai? Yuk, teman-teman kumpul. Kita akan menggelar obrolan kita dengan registered dietitian kita, Tom Louis, yang sudah siap di ujung saluran sebelah sana. Iwat, lu canggih banget. Udah langsung bisa ngundang Tom. Iwat. Ini kalau lo, Tom, nyalain dulu kameranya. Hai Tom. Morning. Hai, kameranya belum nyala. Terus Tom gini, yang mana nyalain kameranya? Dia mulai gitu. Oh, dia nggak otomatis ya? Nggak otomatis. Ada di sebelah kiri atas harusnya. Iya, ini kan kita buka layarnya. Save. Wah. Kalah aku It's sama okay. Take your kalah aku time. sama kakak. Take your time. Buat live, I just need to go live on video. We can go live on audio. Oh, kalau ini dia bukan host, dia nggak boleh ada videonya. Boleh. Bisa Boleh. kok. Boleh ya? Ini dipencet. Bisa. As needed to go live on video. As a guest, you can go live. Gimana? Loh, kok dia? Oh, dia nggak punya akses katanya di sini. Oh, oke. Doesn't have access. Kenapa Tom kamu bisa nggak punya akses ya? Why? Ya udah nggak apa-apa. Ya. Kita dengan suara saja ya. It's okay. Iya. Sadly kita nggak bisa melihat wajahnya Tom. Anyway, Tom, aku tuh janji sama yang mendengarkan siaran pagi untuk memperkenalkan kamu dan supaya kamu bisa membagi ilmu sedikit kepada teman-teman yang pengen hidup lebih sehat di 2024. Mungkin kok Tom bisa cerita dikit Tom, registered dietitian tuh apa sih sebenarnya Tom? Oke. Morning Kakak Dave dan Kakak Iwet. Thank you for the opportunities. Jadinya kalau registered dietitian itu dulu saya Bachelor of Nutrition Science, Bachelor of Science in Nutrition Science. Terus formalnya itu kalau mau jadi registered dietitian setelah accomplish dia punya bachelor, atau kalau mulai dari D3 juga bisa ya. Nah, begitu udah selesai S1-nya, dia harus ambil pendidikan profesi dietitian. Nah, kalau in case of me, setelah belajar dulu Bachelor of Science, saya sempat belajar di Chulalongkorn University, Thailand. Dia udah selesai bachelornya, ada additional, extensional. Setelah itu ambil profesinya, dan kebetulan saya ambil keterampilannya, diploma postgraduate diplomanya di Tech University untuk Nutrigenetics. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadinya kalau register dietitian itu dia terdaftar di Kementerian Kesehatan, medical worker. Jadinya kalau registrasi kita tuh bilangnya nutrition workforce. Oh, by the way, berarti gini, basicnya tetap harus nutritionist ya berarti ya Tom ya? Ya, jadinya kalau nutritionist itu kalau menurut kita punya undang-undang, dia harus menyelesaikan sampai dengan S1 di bidang gizi gitu. Oke, baru jadi kayak dietitian itu kayak designer gitu. Dia mengkombinasikan menu, terus kemudian membuat rumusan-rumusan kayak gitu, kurang lebih. Ya, jadinya kurang lebih kalau seorang klien atau pasien menemui dietitian, kan sebenarnya setnya itu bisa macam-macam ya Kakak Iwet. Bisa yang buat pasien yang hospitalized, bisa juga untuk pasien yang walk in gitu. Bisa. Jadinya pada utamanya kita akan lihat kondisinya dia, yang akan kita berikan tentunya guideline tentang dietary-nya itu harusnya seperti apa, include dengan portion guide-nya. Jadinya sehari-harinya itu eksekusinya harus makan berapa banyak, untuk paginya makannya apa aja dan berapa banyak, and etc. Dan setelah kita kayak kemarin ya Kakak Dave, kita assessment dia punya dietary pattern, kita harus mengetahui nih, problemnya si klien atau pasien selama ini tuh di mana. Jadinya kita tahu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Mami Poetry. Bedanya sama dokter-dokter gizi apa? Kalau dokter gizi kan dia berarti
dia kan kalau dokter gitu kan sebelum ambil spesialis, dokter umum dulu, terus dia ambil spesialisasinya di bidang gizi. Ya, Nah, dia itu ngasih obat ya, nggak bisa ngasih obat ya kalau dokter gizi ya. iya, kalau dokter gizi karena dia basicnya adalah medical doctor, jadinya dia bisa buat prescribe obat. Oh, oke, 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 oke. Jadi sebetulnya kalau mau diet sama Tom, yang dilakukan adalah tahap pertama bertemu untuk explore kebutuhannya dan juga di-assess kondisi fisiknya apa. Baru Tom bikinkan meal plan gitu ya, makanan apa yang harus dimakan dan dipulangkan kepada klien untuk diikutin sehari-hari gitu ya Tom. Betul. Tom, kita ngomongin praktikal yuk, karena pasti banyak sekali yang pengen tahu gimana sih sebenarnya diet yang sehat gitu ya, atau mungkin juga diet yang proper. Misalnya kayak dimulai dari so what is diet actually? Karena banyak orang yang mikir kalau diet itu adalah nggak makan nasi, nggak makan karbo, lebih banyak sayur, intermittent fasting. But what is the true definition atau the real definition of diet sebenarnya? Ya, jadi diet itu sendiri sebenarnya adalah pengaturan pola makan ya. Jadinya selama semuanya itu pengaturan pola makan kita bilangnya diet. Karena kalau secara definisi diet adalah pengaturan pola makan untuk mencapai kondisi tertentu, mencapai tujuan tertentu. Nah, jadinya buat orang yang pingin weight loss, kita bilangnya diet. Kalau kita bilang buat yang gain weight, kan biasanya ada pasien yang underweight sehingga kita pingin dia mencapai berat badan normal juga, kita bilangnya diet. Dia berat badannya udah ideal juga, tapi misalnya ada gangguan kesehatan tertentu, misalnya hypertension, kita bilangnya juga diet gitu. Jadi diet itu lebih ke pengaturan pola makan. Dan apakah diet itu harus tidak makan bahan makanan tertentu? Itu tergantung. Jadinya kalau kita berbicara soal diet itu bukan yang one size fits all ya. Kita lihat case by case. Oke. Gitu. Gue mau nanya, Tom. Aku tahun lalu 2023 awal tahun kan aku operasi. Jadi ada perdarahan di selaput otak sehingga kepala aku dibuka, diambil darahnya. Terus kemudian dokterku itu sebenarnya tidak menyarankan aku untuk diet. Iya. Gitu ya. Cuma dia bilang everything in moderate ya Pak ya. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan gitu. Ya. Terus kemudian aku ini saat ini sudah minum obat darah tinggi pagi dan sore. Iya. Untuk memaintain tekanan darah aku. Baik, iya. Ya. Nah, sebaiknya ini yang basic aja dulu ya. Yang basic aja dulu. Apa ada nggak sih makanan yang harus aku hindari sesungguhnya? Oke, jadi kalau berarti kita berbicara ada pasiennya atau klien ini ada kondisi yang namanya itu ya hypertension. Jadi, paling gampang kalau hypertension pasti orang selalu bilang kan membatasi asupan garam atau natrium, itu kan common-nya, tapi kan itu terlalu umum ya. Terlalu teoritis. Ya benar, kalau kita berbicara soal garam itu bukan cuma garam dapur yang benar-benar kita masukkan ke makanan ya, tapi ada bahan makanan tertentu yang memang kandungan natriumnya cukup tinggi. Misalnya itu daging-daging olahan, meskipun secara rasa dia nggak terlalu asin, tapi dia along with high sodium. Jadinya pada pasien-pasien yang ada hypertension, biasanya kita menyarankan untuk menjauhi mengurangi dan membatasi bahan makanan yang diawetkan, makanan kaleng, atau daging olahan. Jadi kalau mau makan daging, langsung makan daging aja, jangan yang olahan. Kita jangan sebut merek ya. Tapi kita udah tahu ya kalau olahan itu. Dan biasanya daging olahan tuh dia lebih banyak hadir komposisi fillernya dibandingkan the real meat-nya kan. Terus penggunaan butter juga harus agak meskipun misalnya kita lihat ya ternyata kolesterolnya normal-normal aja kok, tapi ternyata kan butter itu kandungan sodiumnya atau natrium itu cukup tinggi juga. Iya. Oke. Berarti sebetulnya kalau calon klien ingin bekerja bersama Tom gitu, if they want to work with you, mereka pengen Tom merumuskan pola makan bagi mereka, berapa jam konsultasi yang dibutuhkan pada saat awal Tom?
biasanya itu tergantung kompleksitas dan keterbukaan dari klien. Karena kan kalau cuma buat lihat berat badan, hasil medical check up itu kan cepat. Tapi kita biasanya itu agak banyak waktu di dietary pattern-nya atau dietary history-nya, karena kalau kita ada orang kan dia nggak langsung mudah terbuka ya. Dan ada orang juga yang ya kayak kita lagi PDKT, saya selalu pakai variable kayak lagi PDKT kan ada yang cepat itu membuka dirinya, ada yang kayak enggak kok, kayak masih malu-malu. Nah itu yang kadang-kadang membutuhkan waktu. Normalnya tuh 45 menitan ya. Iya, iya. Tiga, Kalau Tom lagi PDKT berapa lama biasanya Tom? tergantung yang didekati ya. Kok salah? Maaf. Silakan. Iya. Kalau gue dong, kalau aku kemarin baru kenal udah langsung terbuka nggak sih, Tom? Ya, Anda cepat ya terbukanya. Jadinya mungkin karena Kakak Devi ini kan dia presenter ya. Jadinya kita kemarin konsulnya jadi lama banget ya. Karena berasa lagi talk show, dia cerita dua-duanya, baik yang mewawancarai maupun yang memberikan informasi, kalau ditanya itu jawaban kita nggak singkat ya. Iya betul. Karena si Tom ini sangat suka berbagi ilmu, Nek. Jadi lu tanya apa juga dia jelasinnya panjang. Anyway, Tom, Oh ini itu kan ada yang nanya Kak, sorry aku potong, natrium di susu juga gimana? Iya benar, jadi kalau sekarang kan paling gampang itu kalau kita misalnya beli makanan dalam kemasan, jangan lupa untuk lihat dia punya nutrition fact. Karena di situ kan udah jelas. Karena banyak berpikir garam ya udah, sayurnya udah nggak pakai garam nih. Meskipun kata Mbak Inul kalau sayur tanpa garam kurang enak ya. Tapi tapi gitu. Lucu. Nah, tapi yang jadi isu itu kadang-kadang adalah hidden sodium, hidden sugar, itu kan yang nggak kelihatan. Makanya penting kalau membeli makanan dalam kemasan itu kita harus periksa label pangannya, harus dilihat kayak gitu. Itu Tom, ya. ini agak sedikit keluar konteks. Tadi Hani nanya, Tom ini kayaknya early 30 ya umurnya. Siapa yang bertanya ya? Ada Hani JSP. Iya, kok bisa tahu? Kedengeran dari suaranya katanya gitu, tanpa harus ada wajahnya. Oh, baik. kata si Tom, Baik. Tom, Iya, Tom, ya. yang diharapkan oleh teman-teman yang menyaksikan siaran pagi kita adalah juga mendapat, siapa ini Dan? Enggak, udah gak jadi. Sorry, maaf kaget. Adalah mendapatkan ilmu praktis yang bisa mereka praktekkan. Walaupun betul yang dikatakan Tom untuk merancang dan merumuskan pola diet, Tom ini kan personalized, catered to different person. Tapi aku pengen Tom untuk membagi ilmu yang general aja. Yang pertama, pasti rata-rata 2024 pengen menurunkan berat badan. Apa sih in general, kalau kita pengen menurunkan berat badan, habis itu baru menaikkan berat badan. Pengen menurunkan berat badan, makanan apa yang harus dihindari, pola makan yang tepat itu yang seperti apa? Oke, kita bicara berarti yang general ya. Paling utama yang mungkin udah sering banget kita lihat di sosial media adalah kalori defisit. Nah, jadi pada intinya pasti kita makan kan jangan berlebihan. Nah, kalau kita memilih menu, kan kalau bicara seperti itu mudah ya. Kita bicara eksekusi memilih menu. Memilih menu pasti jangan yang kalori density-nya tinggi. Karena ada makanan tertentu yang secara portionnya itu nggak terlalu besar, tapi dia punya kalori tinggi. Misalnya makanan yang hadir diolah dengan banyak minyak atau krim. Paling gampang kita lihat nasi ya misalnya. Nasi putih dan nasi goreng tentu lebih higher kalori ketika dia jadi nasi goreng. Karena dia udah ada minyaknya, ada kecapnya. Di luar dia punya sayur-sayuran dan segala macamnya, yang mana sayuran bagus. Oke, jadi jangan memilih yang kalori density-nya tinggi. Selain itu juga kita harus banyak mengkonsumsi serat. Karena kadang-kadang ada yang bilang, kalau makan dikit itu perutnya masih lapar. Nah, jadi kalau kita banyak mengkonsumsi serat itu yang mana buah dan sayur, utamanya sayur, itu pasti ada efek kenyang yang lebih lama. Karena dia feeling. Terus kalau dalam memilih makanan pastikan jangan yang high glycemic index. Jadinya ada makanan tertentu itu, misalnya gini ya, paling gampang kita lihat bubur sumsum
sama nasi putih, sama oatmeal. Misalnya dengan portion yang sama, kalorinya yang sama, misalnya 180 atau 175 kalori per portionnya. Ketika dia bubur sumsum, dia biasanya lebih cepat untuk menaikkan gula darahnya karena matriksnya lebih kecil. Gitu. Tom, sebelum naikin berat badan, mau nanya, kadang-kadang tuh teman-teman aku suka ada yang ngasih tips gitu ya. Nurunin berat badan, ganti karbohidratnya misalnya dengan beras porang. Diganti dengan ada lagi tuh beras konyaku ya kalau nggak salah ya, yang Iya. konyaku rice gitu ya, yang katanya itu zero kalori. Nah itu gimana kalau kayak gitu, Tom? Tom. Ya, oke. Ini kebetulan ada yang bertanya nih ya, biar dia agak nyambung sedikit. Em, ada yang udah konsumsi banyak serat, kan tadi saya udah bilang masalah serat. Malah buang air besarnya jadi sulit. Nah, jadinya serat itu sifatnya kan mengikat air, jadinya harus diperhatikan juga kecukupan dari cairannya, biar dia nggak mampet gitu ya kalau bahasa sininya. Terus ya balik lagi kalau kita bilang mengganti sumber carbohydrates dengan ya beras porang yang mana kalorinya lebih rendah. Tentunya bahan-bahan makanan tertentu ini dia datang dengan benefit tertentu. Misalnya tadi porang yang kalorinya sangat rendah, tapi harus dipikirkan juga bahwa dalam satu hari itu tetap harus ada carbohydrates yang masuk. Memang kasus per kasus berbeda ya, tapi kita tetap menyarankan orang tetap ada asupan carbohydrates. Jadinya jangan sampai dia terlalu rendah juga, itu bisa ada isu. Ada kan diet-diet tertentu yang benar-benar mengeliminasi carbohydrates dari dietnya. Sebenarnya kalau kita bicara mengeliminasi juga, mungkin tidak mengkonsumsi sumber carbohydrates, tapi tetap carbohydrates itu ada di dalam makanan-makanan lain yang dikonsumsi, seperti itu. Karena correct me if I'm wrong bahwa otak kita tuh perlu karbohidrat untuk bekerja. Bener nggak sih, Tom? Betul. Jadinya glukos atau yang berasal dari karbohidrat itu adalah salah satu bahan bakar buat otak kita. Makanya Iwet suka komplain tuh kalau nggak makan nasi dia merasa bolot. Ya, jadi dia agak-agak lambat sedikit. Tapi memang sumber karbohidrat itu kan tidak hanya nasi ya. Ada bisa oatmeal. Kita kalau bicara di Indonesia, kita kan mencintai budaya lokal. Di Indonesia kita itu ada ubi-ubian, yang mana kadang-kadang jenis ubi tertentu, dia punya GI yang lebih rendah. Kayak gitu, ada singkong. Ya. Oh. Ya, Jenis ubi apa tuh yang GI-nya rendah? Bisa taro itu apa ya? Talas ya. Talas bisa singkong. Tapi memang kalau kita berbicara GI itu bukan berarti kalau kita makan, contoh paling gampang adalah nasi merah ya tadi. Karena tadi kan kita udah bilang contoh ubi yang low GI itu ya ubi porang itu low GI. Taro, singkong. Tapi kalau kita bicara soal makanan yang low GI, bukan berarti kita kalau udah mengkonsumsi yang low GI, kita bisa makan dengan lebih banyak. Karena kan paling gampang tuh kita lihat, biasanya orang kan, makan aja lebih, kan ini nasi merah ya. Seratnya tinggi, nggak apa-apa. Nah, actually itu perbedaan kalorinya juga nggak begitu banyak ya. Jadinya terlepas dari dia itu memang ada GI-nya, tetap kita harus balik lagi melihat kalorinya. Kita harus melihat proporsi-proporsi yang lain. Nah, itu yang kemarin dikoreksi Tom ya, dan aku pikir layak dibagikan kepada teman-teman di sini, Web. Kadang-kadang tuh kita gitu, misalnya, ini kan kita makan musli kan sehat, karena merasa itu makanan sehat, portion control-nya tuh jadi kebablasan, ya Tom ya? Iya, betul. Ya. Atau kadang-kadang kalau teman-teman yang suka belanja sendiri, kalau kita ke modern trade gitu kan, banyak ya yang makanan-makanan kemasan yang kayaknya wow, dengan klaim yang healthier choice, ya kan? Healthier choice, fortified with vitamin, gluten free, and etc. Jadi kayaknya wow banget. Ya benar, mereka gluten free dan segala macam, tapi tetap juga kita harus lihat kandungan zat gizi yang ada di sana. Misalnya ada beberapa bahan pangan yang paling gampang deh gluten free. Tapi kalau kita lihat memang benar dia gluten free, tapi kalau kita lihat kalori dan yang lain-lainnya itu dibandingkan dengan produk yang sama tanpa klaim gluten free, kalorinya itu nggak berbeda jauh. Jadinya tetap kita harus memperhatikan juga yang ada di dalam sana. Tom, ini kan dari tadi udah ada yang nungguin nih untuk kalau naikin berat badan. Gimana caranya diet untuk naikin berat badan tapi nggak jadi gendutnya gendut air gitu? Gendut air ya. Jadinya sebenarnya kalau kita bicara gendut air itu,
Kalau di rumah sakit itu biasanya pada pasien-pasien yang ada gangguan fungsi ginjal, jadinya itu retensi airnya itu tinggi. Mungkin gendut berlemak kali karena orang Ya. suka mengkonotasikan gendut air, padahal karena dia fatty, fat Ya. percentage-nya naik jadi kayak air gitu kan. Oke. Jadi ya gini, sebenarnya kalau kita mau menaikkan berat badan kita harus lihat ya. Banyak yang datang tuh makannya apa? Kita juga harus lihat faktornya itu dia kekurangan berat badan karena aktivitas fisik yang terlalu banyak dibandingkan dengan makanannya, atau kadang-kadang ada gangguan metabolisme tertentu. Nah, kalau kita berbicara pada menu, biasanya kita memang akan memberikan tambahan zat gizi di sana. Pada kasus tertentu biasanya kita akan ada tambahan, ya benar tadi kalorinya, yang paling umum banget kita dengar, proteinnya juga pasti kita tambahkan. Nah, jadi kita memilih menu yang lebih tinggi proteinnya. Iya. Sebenarnya ya menunya akan sama kan, ya tentunya misalnya ayam tim untuk orang yang lagi mau menurunkan berat badan dan ayam tim untuk orang yang mau menaikkan berat badan. Menunya bisa aja sama, tapi portionnya pasti berbeda, kayak gitu. Jadi kita biasanya kalau pada fase-fase tertentu paling gampang kita kasih protein sekitar 1,5 hingga 2 gram per kilogram berat badannya. Tapi kita harus lihat juga kondisi ginjalnya ya, karena pada pasien yang ada ginjalnya, pasien semua ada ginjal ya, tapi ada gangguan fungsi ginjal itu pasti dia berbeda, kayak gitu. Oke. Tom, sekarang ini kan juga penyakit yang jamak semua orang itu adalah GERD ya, Mah. Iya. Menyentuh sedikit ilmu apa yang Tom bisa bagikan kepada teman-teman yang punya GERD. Itu kan juga katanya sensitif banget tuh ya, pola makannya harus dijaganya. Iya, jadi kalau kita berbicara soal GERD ini, memang kita bicara dulu, GERD itu ada multifaktor ya. Ada yang karena pemicunya itu, ada yang karena stres, ada yang karena kelebihan berat badan, ada juga yang karena konsumsi kafeinnya tinggi, atau kalau kita bilang ada dia juga konsumsi nikotinnya tinggi, itu mempengaruhi. Dan ada kalau ada satu hal juga yang harus diperhatikan, kebiasaan kadang-kadang kita habis makan itu kita suka lay down atau baring-baring kan. Nah, itu kan lambung dan tenggorokan kita itu dia jadi rata. Nah, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya GERD. Karena kan GERD itu sebenarnya gastroesophageal reflux disease kan. Jadi dia reflux, dia balik lagi dari lambung ke atas. Kayak gitu. Jadi kita harus lihat koreksinya dari faktor yang mana. Terus kalau kita berbicara dari makanannya, biasanya pada pasien GERD itu kan ada fase-fasenya. Kalau dia lagi akut banget, itu biasanya kita pilih menu yang sangat lembut. Karena semakin kasar matriks makanan, itu kan akan merangsang sekresi asam lambungnya. Nanti dia makin parah. Tapi rata-rata kan pasti kalau yang menonton kita pasti yang unhospitalized, yang udah keluar rumah sakit. Jadi bagaimana biar dia nggak jadi lagi, nggak merangsang kasus GERD-nya itu balik lagi. Yaitu membatasi makanan yang terlalu merangsang saluran cerna. Merangsang saluran cerna itu bisa dia terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berminyak tinggi. Nah, kafein juga. Bertanya deh, jahe tuh kayaknya nggak bagus ya untuk orang GERD ya? Nah, sebenarnya gini, kita kan bicara makanan yang berbumbu tajam. Ada jahe sebagai bumbu yang dia sangat light, ya dia akan aman-aman aja. Ada kan yang misalnya kita minum air jahe, itu kan konsentrasinya tinggi banget ya, itu bisa merangsang saluran pencernaan. Tapi semua itu kasus per kasus. Tadi kan saya udah sebut soal kafein ya, yang mana kita sekarang kafein itu kayaknya udah part of our daily life. Banyak apalagi yang anak-anak muda itu mereka selalu bilang kafein is my blood. Nah, kadang-kadang gini, konsumsi kafein itu kalau dia berlebihan ya memang dia merangsang asam lambung dan sebagainya, nah, meningkatkan faktor resiko juga. Tapi jangan lupa juga nih, kadang setiap orang tuh beda-beda. Kan kadang-kadang orang suka mengeneralisir ya. Ada orang yang dia minum kafein dia akan baik-baik aja. Ada yang dia minum kafein pada dose tertentu dia masih oke, masih tolerable. Tapi ada yang dia minum dikit aja langsung ke trigger. Karena memang sensitivitas orang terhadap kafein itu beda-beda. Dipengaruhi dari template badannya seperti apa dan exposure-nya, kebiasaannya. Kayak gitu. Sama kayaknya kunyit tuh juga nggak terlalu bagus juga kali ya kalau untuk orang yang memang sensitif dengan GERD. Iya, jadinya itu
Kalau kafein memang kita udah ada satu kayak peneliti, bukan satu, udah ada satu konsensus ya, bukan satu penelitian, satu konsensus. Oke, memang kafein dan GERD itu ada korelasinya. Tapi kalau bahan-bahan makanan tertentu ini memang dia sangat sensitif ya, karena kita bicara konsentrasinya berapa banyak dan reaksi setiap orang beda-beda. Makanya biasanya kalau orang yang datang GERD itu kita bilang jangan konsumsi makanan yang merangsang saluran pencernaan. Nanti kita akan tanya biasanya kakak kalau makan apa nih, kayak gitu. Kayak jahe kan dia agak panas tuh, gitu. Ya. Oke. Ya. Next question adalah karena tadi ada juga yang nanya ya, aku tuh terlahir gemuk deh kayaknya secara genetis aku gemuk. Kan kita sering dengar itu ya Tom ya. What's your comments on that? Orang yang terlahir gemuk, orang yang terlahir kurus, can we actually reverse that atau is that such things really exist? Apa enggak sebenarnya? Ya, jadinya kita semua tuh lahir dengan template tertentu ya, membentuk muka, bentuk badan dan segala macam. Dan memang benar ada yang obesitas itu ada yang sifatnya juga genetik. Dan kalau kita tes nih, paling gampang kita melakukan genetic test pada pasien ya, akan kelihatan ada orang yang risk of obesity-nya itu memang tinggi. Nah, tapi gini, kita bicara genetik tadi ya. Genetik itu adalah template-nya. Tapi ada namanya long term exposure yang bisa menentukan outcome-nya. Jadinya long term exposure itu adalah lifestyle. Karena ya tentunya kalau dia meskipun risk of obesity-nya tinggi, tapi dia menjalankan pola hidup yang sesuai dan tentunya tidak dikarang-karang ya, ada evidence base yang diberikan sehingga dia terkontrol. Mungkin dia tidak akan mudah kurus, tapi berat badannya bisa terkontrol seperti itu. Dan tentunya approach-nya akan berbeda Kak. Jika ada orang yang memang dari kecil dia sudah mengalami kegemukan, overweight atau obesity, dan yang dia dari kecil agak normal berat badannya, kita lihat juga genetik template, hasil tes genetiknya dia low risk, dan tiba-tiba karena ada suatu kondisi tertentu dia menjadi overweight atau obesity. Nah itu pasti juga akan berbeda. Tapi pada intinya jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena kita masih bisa modifikasi seperti itu. Ya, ini menarik deh ngebahas soal template, terus kemudian genetik dan sebagainya. Ada dari SMA bilang gini, Kak, aku masih usia 20-an, tapi asam urat aku udah sampai batas atas. Dietnya gimana? Aku juga tahu nih, Tom, nambahin. Selain asam urat juga ada beberapa orang yang memang terlahir dengan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Iya. Nah, itu gimana tuh Tom untuk diet? Nah, itu gimana tuh Tom untuk diet? Oh, ini kolesterol tingginya keulang-ulang ya. Bentar. Ya, kayaknya ada masalah dengan jaringan ya, betul. Aku suka deh apa yang dibilang sama Tom bahwa secara genetik. Aku suka deh apa yang dibilang sama Tom bahwa secara genetik. Aku suka deh apa yang dibilang sama Tom bahwa secara genetik. Aku suka deh apa yang dibilang sama Tom bahwa secara genetik. Aku suka deh apa yang dibilang sama Tom bahwa Sebentar. ada yang nelfon kayaknya di handphonenya Tom. Gak apa-apa Tom, diangkat aja dulu terus dibanting. Aku suka deh apa yang dibilang sama Tom bahwa secara genetis itu kan kayak defaultnya, tapi pola hidup yang lo jalanin sehari-hari, ya kan, itu yang akan menentukan hasil akhirnya seperti apa gitu. Ya. Ini sekarang beta suaranya apa ya? Aman ya. Oke, kita coba summary ya apa yang tadi udah ditanya Kak Iwet, yang ada yang bilang masalah asam urat, kolesterol, terus Kakak Dev bilang masalah itu ya genetic template. Iya, jadinya kita bahas satu-satu ya. Kalau uric acid ini kan bisa juga berasal dari dia punya pola makan. Jadi memang nggak ada jaminan usia ya. Biasanya pada pasien-pasien yang uric acid kita akan lihat dulu apa yang sering dikonsumsi yang menjadi faktor resiko dari uric acidnya meningkat. Yang pertama pasti cukupi kebutuhan cairannya. Nah, itu penting banget karena kan air itu adalah pelarut utama di tubuh kita. Ya. Itu yang pertama. Terus ada beberapa bahan makanan yang harus dibatasi.
Jadi gini Pak, kalau pada pasien yang biasa kita ngobrol, kita tahu dulu nih apa yang biasa dikonsumsi, mana yang perlu dikurangi. Tapi kalau kita berbicara secara general, misalnya ikan yang dikonsumsi dengan jeroannya. Misalnya kan ada ikan yang kecil-kecil yang nggak mungkin kepalanya dikeluarin, isi perutnya dikeluarin, otomatis jadi Iya. kemakan sama jeroan-jeroannya. Terus konsumsi makanan yang tinggi purin tuh paling gampang, misalnya melinjo, terus Emping. iya, melinjo, emping. Terus kalau kita bisa lihat juga ada yang suka tuh mengkonsumsi babat, jeroan, hati. Nah, itu memang dia resiko ya, karena dia memang tinggi akan purin, kayak gitu. Hmm. Nah, atau Air tapi ya Tom ya, nomor Ya. 1 ya kalau asam urat ya. Ya. ya, ya itu tadi secara umum ya. Mm-mm. Terus kalau kita bicara ya genetik tuh, iya memang benar faktor genetik itu mempengaruhi sekali, punya pengaruh, tapi bukan segala-galanya. Jadinya juga ada long term exposure yang harus kita perhatikan. Makanya saya bilang, ketika orang datang dengan kasus obesitas, itu yang paling gampang kayaknya kita biasanya awal tahun resolusi berat badan ya. Jadi kayak orang datang dengan kasus obesitas, overweight atau kelebihan berat badan, itu kita akan lihat dulu faktornya ini apa. Karena kita genetik itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah lagi. Udah datang, udah begitu. Yang bisa kita rubah adalah apa yang kita makan dan bagaimana kita hidup. Nah, itu yang bisa kita rubah kan. Jadi kita harus dalam hidup kan ada yang unmodifiable, ada yang modifiable. Nah, yang bisa kita rubah, itu yang kita rubah dan tentunya approach-nya akan berbeda nih. Kayak gitu. Oke. Di SNA nanya sayur hijau pekat gimana dok? Tom. Ya, Aman. sayuran hijau itu yang kayak biasanya tuh yang kita batasi yang kayak pucuk-pucuknya ya, kayak pucuk labu, yang kayak gitu. Kalau hijau pekat, mungkin emang ada yang hijaunya agak ini saya bingung ini di toko kain apa toko sayur ini ada hijau pekat, hijau ya pada Hijau intinya muda. Hijau Kalau granat. selada kan warnanya hijau muda. Ya, Kalau sawit oke. hijau tua. Ya, pada intinya makanan-makanan tinggi purin kayak gitu. Ya. Saya pernah kok ini posting bahan makanan apa yang harus dibatasi kalau you have gout arthritis di TikTok kayaknya ada deh posting. Nah, itu dia tuh follow dulu jangan lupa. By the way, Tom Louis Ardi. Ardinya apa sih Tom? Registered dietitian. Oh. Jadi kan kalau kayak sekarang kita banyak lihat ya style penulisan misalnya kan Dave Hendrick MD berarti dia medical doctor gitu kan. Kalau ini karena kalau dokter kan memang dia di depan kalau di Indonesia kan dokter Dave Hendrick misalnya gitu kan. Ya. Nah, tapi kan kalau di luar biasa kan Dave Hendrick MD. MD gitu. Oke. Ini style bule, Beb. Oke, Iya. karena kita tinggal tersisa waktu 1 menit lagi. Betul, Tom itu suka membagi insightful information di halaman sosial medianya. Jadi teman-teman harus cari dan juga mulai follow baik di Instagram maupun di TikTok. Boleh nggak sih Tom, kita tutup dengan obrolan siaran pagi ini dengan satu hal ilmu yang apa ya, kayak tren yang menurut Tom di tahun 2023 disebut-sebut sebagai sehat, sementara buat lo itu tuh nggak sehat. Udah deh, stop eating it. Ada nggak? Sebenarnya semua makanan sehat dan baik-baik aja ya. Yang paling jadinya daripada kita bilang apa yang sebenarnya dikira sehat ternyata nggak sehat, pada intinya adalah aware with your body, be sensitive. Jadi kita lihat respon-respon badan kita dan untuk apapun isunya ya, karena sekarang kan banyak orang yang self-diagnose ya. Jadi bukan cuma ke dietitian, ke psikolog, atau ke dokter kecantikan. Pada intinya kalau merasa ada sesuatu, berkonsultasilah dengan profesionalnya. Ya, termasuk juga dengan kayak ya yang makeup atau apapun. Jadi kita kalau memang merasa ada isu, menghubungilah profesional. Jangan kita kirologi atau nebak-nebak sendiri. Kayak gitu. Kirologi. Iya, kan kita harus bahasa-bahasa Gen Z ya apa? Kirologi, jangan menebak-nebak sendiri, jangan self-diagnose, kayak gitu. Betul. Alright. Tom, Pak Iwet, ada yang mau disampaikan? Nggak, jadi kalau misalnya memang mau ngobrol lagi lebih lanjut sama Tom ya, itu langsung follow aja akun TikToknya di Tom Louis RD. Bener ya Tom ya? Yes. Siap. Thank you banget ya Tom. Thank you so Tom, much. Ya. Jam 11 ini Tom ada janji sama sahabat saya, Karen Delano. Dia akan Waduh.
langsung assessment ya Tom ya. Betul sekali. Hmm. Gitu. Semoga bisa membantu temanku menjadi lebih sehat ya Tom. Betul. Jadi oh ya, kadang-kadang kan ini sambil diam-diam aku jadi ingatkan Kak Dave bilang apa yang harus kita tren di 2024 ini. Paling gampang adalah self love kan sekarang kadang-kadang udah self love aja, terima apa ada jadinya. Kadang-kadang ketika kita tuh ada kelebihan berat badan, mau menurunkan bukan berarti nggak self love. Menurut saya pribadi itu adalah self love karena kita pingin lebih sehat kayak gitu. Tapi memang jangan sampai kita depres dengan kita punya shape. Yang penting make the effort. Kalau kita komit pasti akan ada hasilnya. Tuh. Gitu dong. Apa ya? Usaha tidak akan mengelabui hasil. Benar ya Tom? Iya, usaha nggak akan mendustai hasil. Yang biasanya mendustai kita adalah ya. Laki-laki buaya ya, Say. Coba tutupan. Jadi Tom ini single apa double? Sekarang saya bertiga dong sekarang kan. Ada bersama Dia Kak nggak Dewi, jawab. Kak Iya. Thank you banget ya Tom ya. Thank you Have a good day everyone. Alright. Enjoy Bye, your Tom. Friday, Tom. Thank you. Bye. Bye, Bye, everyone. Tom. Blessings. Thank you. Bye. Ah.